Sadaqallahul Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai kita tilawah Al-Kahfi sama Al-Mulknya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemberat amal kita di akhirat kelak ya. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita lanjut tadabbur bareng-bareng nih, ngelanjutin tadabbur Al-Kahfi minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Kak Aul dan Kak Lila sudah siap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Aul, Kak Lila? Alhamdulillah. Kalau aku sih insya Allah baik, asik insya Allah baik. Enggak baik, alhamdulillah. Memang lagi agak pilek aja, didoain ya, semoga segera sembuh. Siapa gila Kak Aul, suaranya bindeng-bindeng, Ya lucuan kalau pas bindeng ya kayaknya ya. Iya, serak-serak basah gitu ya. Waduh. Jadi aku sekalian minta maaf ya kalau misalnya nanti aku ada suara batuk ataupun tiba-tiba mute, mungkin aku sedang batuk yang agak hard. Mohon dimaklumi ya, Erida. Kan? Kenapa Kak? Enggak. Yang maksudnya yang sedang musim. Aduh, Gimana Kak Peg, gimana? enggak. Ya, lagi yang sedang musim gitu. Iya, banyak. Semoga Eridel di sini semua sehat selalu ya. Amin sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Kak Kak Aul. Aul. Ya, amin, terima kasih. Sama-sama. Kyo. Oke, tafadhol Kak Aul bisa dimulai. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa partisipan nih? Aku cek dulu. Oh, 15. Masya Allah. Eh, aku tuh mau membawa berita soal EXO, tapi terakhir itu hanya Sehun ya. Sepertinya aktingnya ini cukup bagus ya di film yang baru itu. Jangan lupa Masuk langganan Netflix ya. Langganan ya. Mari kita sukseskan. Sukseskan. Enggak usah deh. Enggak usah langganan Netflix, enggak apa-apa. Yang penting nonton ya kan. Jadwal. banyak yang gratis kok, banyak. Tenang. Iya kan. Kadang tuh kita tuh ya gitulah. Kadang saking cintanya, saking pengennya kita jadi melakukan hal-hal yang semisal yang awalnya nggak pernah langganan Netflix, tiba-tiba karena ada filmnya tayang di Netflix kita jadi langganan. Katanya sih untuk mensupport Opa. Ya Asik. kita lebih tahu ya mana prioritas gitu ya. Semoga amin. Iya. Oke. Marilah kita lanjutkan. Kemarin masih ada yang ingat nggak? Terakhir kita bahas soal apa? Ayo. Terakhir kita bahas soal kita sampai di ayat 64. Kita sampai di mana Nabi Musa Kabur. lapar kan? Iya bener, ikannya kabur bener. Nabi Musanya lapar, terus habis itu ketika lapar si Mas Yusya bilang, kok aku jadi Mas sih jauh banget Kak, enggak, Dek. Si Cia. Yusyanya bilang, lah ikannya hilang tuh kayak gitu. Terus kemarin juga Nabi Musa bilang, ya udah oke lah kita 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 cari lagi ke sana dan Nabi Musanya nggak marah meskipun lapar. Nah, itu perlu kita contoh ya, jangan marah ketika lapar. Ya meskipun masih susah banget, aku sendiri juga kadang kalau lapar tuh jadi kayak agak emosi ya nggak sih? Ya semoga enggak ya, kita jadi ya kita kan meneladani Nabi dan Rasul ya, jadi ya usahakan jangan marah karena lapar, ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke ayat 65. Aku akan bacain artinya dulu. Di part pertama nanti aku bakal yang menyampaikan sama aku, nanti di selanjutnya sama Kalila, dan untuk Q&A aku mohon maaf banget, aku kayaknya nggak bisa ikut, jadi ya mohon dimaklumi ya. Oke, ayat 65 aku bacakan dulu artinya. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
Jadi di sini Allah mengizinkan Nabi Musa dan Yusya ya bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi mereka jalannya tuh dari mengikuti bekas langkah mereka yang tadi karena dia kan awalnya mau balik lagi nyari ikan. Nah, terus habis itu jadilah mereka balik lagi dan dari jejaknya itu bisa ketemulah akhirnya dengan Nabi Khidir. Jadi mereka kan ini terjemahnya bilang nih mereka bertemu hamba kami yang sudah diberi Allah rahmat dan ilmu gitu ya. Dan di sini alhamdulillahnya lagi Masya Allah ya Rasulullah tuh menjelaskan detail soal kisah ini lewat hadis beliau. Aku nggak mencatat redaksinya seperti apa, mohon maaf, tapi ceritanya ada intinya gitu ya. Jadi jadi Rasulullah menjelaskan jadi saat Nabi Musa kembali, hmm, Nabi Musa itu udah menemukan Nabi Khidir ini duduk tepat di atas batu di mana ikan bekalnya Nabi Musa sama Yusya itu tadi lompat hilang. Nah, tepat di situ Nabi Khidir duduk di situ. Terus ceritanya Nabi Musa mengucap salam, jadi kayak ya assalamualaikum gitu. Terus Nabi Khidirnya heran, loh gimana? Kok kamu tahu sih cara salam kayak gitu? Siapa yang ngajarin kayak semacam kayak gitu ya? Misal kalau kita aja tiba-tiba di real life misal ada yang bilang annyeonghaseyo gitu kan pasti kan kita kayak ih, di tempat asing ada yang nyapa dengan kata annyeonghaseyo itu kayak apa nih anak XQ bukan nih? Jangan-jangan kita disapa karena eh, kita disapa karena itu jaket XQ Wafers karena pernah banget aku tuh ya ini waktu di YN Roadshow sih jadi aku ada di sana terus habis itu eh, ada temen yang mengenali aku padahal aku tuh nggak terlalu notice karena kan pakai masker ya semuanya jadi kayak nggak ngeh terus tiba-tiba di towel aja gitu langsung nanya sih ya iya langsung habis itu barulah jadi kayak salam pengucapan kita tuh kan jadi ciri khas kita juga ya jadi di sini mungkin Nabi Khidirnya juga kaget kok kamu bisa tahu assalamualaikum dari mana kamu tuh siapa kayak gitu semacam kayak gitu jadi ketika Nabi Musa mengucap salam Nabi Khidir tuh heran bagaimana cara salam di tempat kamu kok kamu bisa ngomong kayak gitu jadi gitu kan ya kita bisa tahu tadi ya dari mana latar belakangnya dari salamnya gitu jadi mungkin kalau ya itu tadi salam pakai annyeonghaseyo itu mungkin dia juga sama-sama suka Korea atau apa gitu kan dan salam itu kan ya menunjukkan identitas ya dan assalamualaikum itu sendiri adalah identitas unik dari kaum muslimin jadi jangan jangan piye jangan skeptis sama kata assalamualaikum kadang kita suka sungkan kan kalau nyapa orang pakai assalamualaikum kalau saya sama muslim sapa aja assalamualaikum gitu karena aku pribadi pun ya mungkin beberapa tahun terakhir itu senang banget ketika ketemu di masjid meskipun nggak kenal terus aku diucapin assalamualaikum gitu rasanya adem banget vibe-nya masjid banget adem seperti ubin asik gitu ya dan ya di sini Nabi Khidir intinya heran ya karena kan dia itu ada di daerah situ tuh kan daerah para penganut paganisme ya. Jadi orang yang menyembah ya patung atau mungkin politeisme menyembah dewa ya bukan Allah intinya. Jadi kan mengagetkan sekali ya tiba-tiba entah dari mana datang ada orang bilang assalamualaikum gitu kan ya. Dan fun fact-nya nih, ada kemarin Ustadz Yasir Qadi menyampaikan ada fun fact bahwa hal pertama yang Allah ajarkan kepada Adam adalah salam. Jadi Allah menyuruh Adam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah ke malaikat gitu dan Adam diminta mengingat jawaban malaikat jadi malaikat menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi itu udah Allah tetapkan sebagai sapaan khas lah sapaan khas hambanya Allah gitu jadi assalamualaikum sendiri itu salam dari yang Allah ajarkan sendiri dan sebagai tanda orang beriman gitu kan menyapa sesama asik assalamualaikum gitu kan kayak adem ya kan dan memang semua agama samawi itu punya salamnya masing-masing semisal kayak orang-orang Jews itu Yahudi itu shalom semisal gitu atau ya orang Kristen mereka punya sendiri dengan bahasa apa nggak ngerti tapi kalau setahu shalom yang itu sih yang Yahudi Jews itu shalom terus dan setelah itu Nabi Musanya memperkenalkan diri gitu loh dan Nabi Musa bilang saya tuh asalnya bukan dari sini gitu jadi Nabi Musa berkata aku ini Musa putranya Imron dari Bani Israel nah terus si Nabi Khidir langsung tahu kan oh jadi Nabi Khidir udah langsung tahu tuh siapa Nabi Musa karena kan ya kita tahu Nabi Khidir tuh punya
dikasih Allah kelebihan ilmu yang berbeda dengan yang lain gitu kan. Kemarin kita udah bahas ya tentang siapa Nabi Khidir itu. Kemarin kita udah sepakat mengatakan bahwa Nabi Khidir itu adalah walinya Allah, dan memang secara kedudukan, position asik, itu kedudukan Nabi Musa itu memang lebih tinggi ya daripada Nabi Khidir, karena kan Nabi Khidir gimana ya jelasinnya. Jadi karena kemarin kita udah bilang ya kalau Nabi Musa itu salah satu ulul azmi, jadi dan Nabi Khidir bukan ya. Ditandainya dengan gini, semisalkan kita apa ya, kita misal tahu Pak Jokowi, ya kita semua tahu Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi belum belum tentu tahu siapa kita ya kan. Jadi kayak kedudukannya beliau karena emang jauh tinggi di atas kita, jadi bisa ditandai dengan Nabi Khidir itu mengenali Nabi Musa, tapi Nabi Musa nggak mengenali Nabi Khidir. Jadi ya semacam kayak gitu loh, kalau orang yang lebih tinggi kan cenderungnya nggak tahu ya, semisal tadi ya ya nggak, kurang famous lah gitu ya mungkin ya. Jadi secara umum memang orang yang kedudukannya lebih tinggi itu kan lebih dikenal gitu ya maksudnya ya gitu. Mm, dan di sini Nabi Khidir tuh lebih heran lagi karena seolah-olah tuh kayak bilang gini loh, kok bisa sih Anda sampai di sini, Anda tuh rumahnya di mana, ini tuh di mana kayak gitu. Jadi karena jaraknya yang terlalu jauh ya, kemarin kita udah bahas ya, udah berhari-hari perjalanan menempuh ya jutaan kilometer, ya walau alam sih nggak dijelaskan berapa jaraknya, tapi ya kayaknya sih jauh ya gitu ya. Dan eh, dan di sini kan Allah juga mendeskripsikan bahwa Khidir ini tuh salah satu hamba Allah ya, di ayat 65 tadi kita udah bahas. Bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, itu disebutnya hamba di antara hamba-hamba kami, karena kan hamba Allah tuh banyak ya, dan Nabi Khidir adalah salah satu dari hamba Allah itu. Tapi yang spesial dari Nabi Khidir adalah Allah memberinya rahmat dan diberi ilmu langsung dari Allah tuh. Rahmah dulu baru ilmu ya, mantap banget kan. Karena kan ya kita tahu ya, kalau orang punya rahmah, punya kasih sayang tapi nggak punya ilmu, ya bisa aja itu orang jadi orang baik. Tapi kalau orang punya ilmu nggak punya rahmah, masalah masalah bisa aja kepandaiannya membuat dia terfitnah atau malah memfitnah orang lain, jadi kayak menjerumuskan kepandaian yang enggak membawa kita lebih dekat sama Allah. Jadi itu kan jadi masalah ya, ilmu tanpa rahmah itu. Jadi di sini Allah pun mendeskripsikan yang diberikan ke Nabi Khidir itu rahmah dan ilmu. Dan di surah Ali Imran ayat ayat berapa ya, 159 kayaknya, itu coba dibuka lagi ya. Bahkan tuh sekali Rasulullah, rasulnya kita ya, kalau beliau nggak Allah beri rahmat, nggak akan beliau punya akhlak yang baik gitu. Jadi kalau kita punya akhlak yang baik, kita memang apa ya, ya punya akhlak yang baik itu, ya itu Allah yang kasih gitu loh, Allah yang kasih rahmat ke kita. Dan kalau pun Rasulullah nggak punya akhlak yang baik, orang kan pasti akan meninggalkan beliau gitu loh ya. Dan pelajaran buat kita tuh penting banget buat kita untuk punya yang namanya tata krama, manners, adab baru ilmu. Nah itu, dan kalau rohmah plus ilmu udah itu best combo banget. Jadi adab sebelum ilmu itu perlu banget kita pelajarin ulang. Jadi ya terutama ya kalau kita sebagai siswa, sebagai penuntut ilmu, itu adab itu ya, guru juga ada adabnya, cuman uh, penting banget buat kita untuk nggak melupakan adab juga sama guru kita, misalnya sama Sajang Nim atau sama King atau sama Ustadz Wimar. Jadi penting banget untuk nggak melupakan adab, jangan sampai kita karena merasa udah akrab, udah deket, terus jadi apa ya, kurang hormatnya. Jadi ya ini apa sih namanya, introspeksi buat diri aku sendiri juga gitu ya. Oke lanjut, di ayat 66 dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah ini tuh yang jawab Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa bilang, boleh ikut nggak gitu. Jadi kayak jadi nanti kalau aku ikut kan kamu bisa ngajarin aku tentang ilmu yang baik yang Allah ajarkan ke kamu. Jadi biar biar aku bisa ngikut gitu kan. Kalau kita mau belajar juga kita harus manut ya sama apa yang kita harus ngikutin kan ya. Dan di sini kita balik lagi tahu ya bahwa Nabi Musa itu kedudukannya lebih tinggi, tapi dia memohon dengan apa ya, semacam dengan meminta izin gitu ke Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa merendahkan dirinya, nggak yang kayak
yuk buruan ajarin aku datang jauh-jauh nih dari Bani Israil sampai sini nih, aku Musa loh, kalamullah loh. Enggak kayak gitu, Nabi Musa enggak petetang-peteteng kayak gitu, enggak. Jadi orang inilah salah satu adab penuntut ilmu, jadi merendah, merasa butuh. Nah itu penting banget buat kita. Tapi Nabi Musa di sini bilang, boleh nggak aku ikut kamu kayak gitu. Nah itu adabnya balik lagi. Karena setinggi apapun seseorang di hadapan ilmu atau kebaikan kan orang ya harus merendahkan diri gitu loh. Dan inilah ada penuntut ilmu di hadapan gurunya. Nah, itu salah satunya ya. Dan di sini kita juga bisa tahu bahwa Nabi Musa itu begitu haus akan ilmu gitu. Sehingga beliau mau merendah, mau meminta dengan halus meskipun ya kita tahu sekali lagi Nabi Musa itu kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Khidir karena kan eh, nah Nabi Musa ini mau merendah karena Allah yang ngasih tahu ke Nabi Musa bahwa ada hamba Allah ya yang namanya Khidir ini dia punya ilmu yang kamu nggak punya, jadi punya ilmu yang Nabi Musa nggak punya gitu loh ya. Dan cara terbaik untuk mendapatkan ilmu adalah belajar langsung dari gurunya. Nah itu karena belajar itu ya gimana ya, aku nggak menafikan orang yang belajar otodidak ya itu boleh, itu kalau bisa ya nggak apa-apa. Cuman kalau untuk belajar ilmu agama, ilmu yang paling penting dalam hidup kita ya, lebih baik harus, bukan lebih baik deh, harus ada gurunya karena belajar itu, karena kalau belajar agama ya kita tuh kadang bahkan belajar eksakta aja kita kadang mungkin terjadi yang namanya salah paham, apalagi belajar kalimat dari Allah, dari maksudnya kan kita nggak punya ilmu apa-apa, kita nggak punya referensi apa-apa. Bahkan misalnya mungkin teman kita banyak ya yang lulusan pondok di sini anyong. Dan mereka pun bisa seperti itu karena apa? Karena ada gurunya. Jadi menghindarilah kesalahan salah paham ketika kita belajar sendiri gitu lah ya. Dan selain pentingnya punya guru, kita jadi punya referensi dan bisa lebih lurus dalam belajar, kita juga bisa praktek langsung dengan ahlinya biar paham gitu. Jadi memang cara terbaik buat belajar itu lihat langsung dari sumbernya. Nah, gitu loh ya. Dan sekali lagi jangan bukan usahakan sih. Jangan bicara tanpa ilmu. Jadi kayak ya jangan sembarangan gitu. Mentang-mentang ada Google apa-apa nanya Google. Terus kadang kita kalau lagi pusing dikit berkunang-kunang, terus tangan kita gemeter, terus kita buka Google. Terus Google bilangnya, "Oh, itu tanda-tanda tumor selaput otak." Waduh. Padahal sebenarnya kita cuma lapar gitu loh. Jadi jangan jangan kita self diagnostik, jangan kita belajar sendiri karena kemungkinan untuk salah paham itu lebih tinggi ketika kita belajar sendiri gitu loh. Dan di sini kan ayat 66 itu ayat 66. Iya. Ini udah masuk ayat 66 ya. Aku lupa belum bacain anunya. Oh iya, ayat 66 aku bacain artinya dulu ya. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nah ini tadi kan. Jadi Allah udah nge-spill bahwa ada seseorang hamba yang punya ilmu yang kamu nggak punya, Musa, kayak gitu. Itu ya, olimta rushda. Jadi ilmu yang bisa menjadi petunjuk gitu. Dan di sini, nah di ayat 67 nih kan dia menjawab, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku gitu. Jadi di sini Nabi Khidir berusaha menolak Nabi Musa gitu loh. Kamu nggak akan bisa bertahan bareng aku gitu. Kamu nggak akan cukup sabar untuk belajar bersamaku. Dan di sini Nabi Khidir menambahkan di ayat 68, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, ini tuh tambahan penolakan ya. Penolakan dari ya dalam tanda kutip penolakan ya. Bagaimana kamu bisa sabar sedangkan kamu tidak mempunyai ilmu yang aku punya kayak gitu, semacam gitu. Kamu nggak tahu apa yang aku tahu, gimana kamu bisa sabar bareng aku kayak gitu kan ya. Karena sebenarnya yang bisa bikin kita sabar itu ya secara general kan penjelasan ya. Jadi kalau kita tahu situasinya ya kita mungkin bisa sabar, tapi kalau kita nggak tahu kan kita cenderung mengasumsikan sesuatu ya. Jadi kita cenderung apa ya? Ya kalau dibilang sok tahu ya mungkin agak-agak sok tahu ya. Jadi ya karena kita lebih ke apa ya? Sibuk dengan pemikiran kita sendiri mungkin ya. Jadi kita
nggak bisa terlalu luas dalam nggak kita kurang bisa ngasih uzur ke saudara kita mungkin ya. Jadi ya kalau karena kita nggak tahu situasinya itu balik lagi ya dan di sini Nabi Khidir udah memperingatkan gitu loh ya. Gimana Nabi Musa bisa sabar kalau kamu aja nggak tahu situasinya kayak gimana gitu kan ya. Dan di sini tuh bukan Nabi Khidir tuh bukannya sombong nggak mau berbagi ilmu enggak ya. Jadi di sini tuh Nabi Khidir tuh berusaha ya menempatkan diri menjadi diri Nabi Musa gitu loh ya. Jadi Nabi Khidir mengatakan Nabi Musa nggak akan bisa sabar karena Nabi Musa tidak punya ilmu atau tidak punya pengetahuan ya atau secara gampangnya lah tidak tahu apa yang akan Khidir lakukan jadi gitu loh. Kamu kan nggak tahu aku mau ngapain, Kak. Tapi kok kamu mau ikut-ikutan aku nah kayak gitu loh semacam kayak gitu. Dan ada mufasirun yang bilang jadi semacam mungkin ini tuh salah satu cara Nabi Khidir menguji keseriusan Nabi Musa dalam menuntut ilmu gitu loh ya. Dan ya ada yang bilang juga bahwa Nabi Khidir ini memikirkan Nabi Musa gitu loh dan bersimpati kepada Nabi Musa. Jadi seolah bilang aku nggak nyalahin kamu kok kalau kamu nggak bisa melakukan ini karena kan ini di luar kemampuan pengetahuan kamu memang kayak gitu loh. Jadi nggak enggaknya sombong nggak mau berbagi enggak gitu. Jadi kan ya mungkin ini pelajaran bagi kita ya. Jadi saat kita berdiskusi selalu coba untuk ngerti posisi orang lain itu penting banget. Karena kan kalau kita melihat dari perspektifnya, mungkin aja kita jadi bisa lebih bersimpati. Jadi banyak-banyak ngasih uzur ke saudara kita, misalkan ada apa ya? Ini mungkin masih banyak yang mengalami ini ya karena aku sendiri pun sampai seusia tua itu masih sering ya nemuin teman yang kayak ya mungkin belum sesuai dengan apa yang kita pelajari sekarang atau mungkin diri kita sendiri ya ya kalau diri kita sendiri kan kita bisa ya kayak kira-kira gimana nih harus apa lagi yang mesti diubah aku harus apa kan kita cuma bisa ngatur diri kita sendiri ya dan kalau diri orang lain tuh udah di luar kuasa kita cuman kadang kalau kita sama teman kita tuh ya pengennya dia jadi orang bener kan. Misal kayak ada temen yang skripsinya manggil joki atau mungkin masih pacaran ya ya gimana ya dinasehatin aja jangan terlalu apa ya jangan terlalu galak juga karena orang-orang kayak gitu mungkin aja butuh pendekatan yang berbeda dengan kita ya mungkin kita yang udah pernah mengalami fase-fase seperti itu atau mungkin masih ada yang racing kayak Fani ya nggak apa-apa diungkit lagi ya soal Fani. Hai Fani. Jadi dinasehatin pelan-pelan kita coba ngertiin posisinya oh mungkin Fani itu tertarik dengan dunia otomotif makanya dia jadi anak racing ya kita nggak pernah tahu jadi siapa tahu nanti Fani bisa buka bengkel ya kan Fan. Iya itu tadi sampai situ sama aku apakah Kak Lila udah ready? Assalamualaikum Kak Lila. Halo, Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tidur Kak? Sorry tadi aku soalnya sambil enggak, aku kan lagi di rumah. Aku Oh, lagi di Masya rumah jadi Allah. pengen Lagi di rumah, Masya Allah. Titip salam ya buat Mami. sambi-sambi. Ih, mami mertua kan Ya jadi udah. ntar. Tadi Oke, dirimu aku sampai selain ke ayat itu Kalila ya. ya? Aduh, aku juga pilek Aku dikit-dikit. sampai ayat bentar-bentar tadi sampai ayat berapa sih Yang aku juga 76 kan? lupa. Bukan, aku sampai 68 doang. 68. Sampai 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 statementnya Nabi Khidir yang menolak Nabi Musa. Jadi Anda mulai 69 tuh yang berjawaban Nabi Musa. Oke. Jadi bagiannya lebih banyak Kalila. Aduh, Maaf ya Kalila. dasar dirimu tidak Kerjaan ya. apa-apa. Ih, Oke, ya sekali lagi aku ampun. minta maaf ya, aku mau pamit duluan. Iya, Have fun ya. makasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Makasih, khairan. Iya, Aul. jazakallahu khair. Syafaqillah. Amin. Bye. Terima kasih. Syafaqillah. Ya, jadi teman-teman, kita lanjutin ya dari yang tadi ceritanya Aul. Jadi, tadi kan percakapan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, terus Nabi Musa jawab, Insya Allah
aku bisa sabar dan aku nggak akan tidak menurutimu gitu, dan aku akan menurutimu di keadaan atau kondisi apapun. Ini juga kalau teman-teman pas yang materi sebelum ini tuh kayak beberapa pertemuan lalu ya kayaknya, bahkan hampir beberapa minggu, itu kita ngomongin tentang insya Allah. Insya Allah itu kan untuk menunjukkan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi di masa depan gitu. Jadi kalau kita nggak tahu di masa depan ini kira-kira kita bisa ngelakuin itu atau enggak, kita pakai insya Allah. Tapi kalau emang kagak mau, cuma nggak enak aja ngejawabnya, jangan pakai insya Allah gitu. Nanti ini ya, nanti HO ya, insya Allah. Padahal mah udah ada jadwal gitu. Berarti kan itu udah pasti nggak bisa. Jangan jawabnya memang nggak bisa gitu. Kalau insya Allah kan kadang suka buat jawaban kalau nggak enak gitu. Nggak enak nolak pakai insya Allah. Nah, jadi di sini juga Nabi Musa tuh seolah tuh kayak bilang, insya Allah aku akan sabar dan aku akan nurutin kamu kok. Tolong ya, aku boleh ya ikutin kamu Nabi Khidir gitu. Itu kayak dia tuh memelas ibaratnya, tapi gentle gitu caranya. Dia minta tolong. Banyak orang tuh kan kayak minta tolong tapi tuh tolong ya, kayak yang ngebawa diri tuh di atas padahal dia minta tolong. Nah, harusnya kalau kita minta tolong ke orang itu attitude-nya, sikap kita itu kayak Nabi Musa. Dia bilang, insya Allah, Allah akan memberikanku kesabaran, aku bisa sabar, sehingga aku nggak akan aneh-aneh, atau aku pasti nurutin kamu dalam setiap kondisi. Tolong ya, gitu. Nah, gitu jadi cara ngomongnya kayak gitu. Kan enak ya kalau cara ngomongnya kayak gitu ya. Nah, terus itu juga menunjukkan dedikasi, kesabaran. Jadi yang disebutkan di situ kan berarti Nabi Musa tuh menyebutkan kesabaran dan dedikasinya. Kesabaran bahwa dia akan sabar. Tadi kan soalnya Nabi Khidir bilang, kamu nggak akan sabar, kamu nggak akan sabar. Terus dibilang oleh Nabi Musa, insya Allah aku akan sabar. Terus habis itu eh, terus dia mengatakan dedikasi. Dedikasi ini itu tadi, aku akan terus menurutimu, aku tidak akan apa namanya, di kemudian hari insya Allah aku akan terus menurutimu dalam kondisi apapun. Nah, habis itu Nabi Khidir bilang, oke, kalau gitu, kalau kamu mau beneran mengikutiku, jangan tanya apapun sampai aku yang ngomong, yang kasih tahu. Jadi jangan ganggu, pokoknya apapun yang nanti sekiranya kamu akan lihat, kamu hadapi, jangan ngomong apapun, jangan tanya deh, jangan tanya-tanya dulu, jangan ganggu-ganggu aku dulu. Nanti aku jelasin. Gitu. Itu pesannya Nabi Khidir. Kondisinya, kamu boleh ikut, tapi jangan tanya-tanya, jangan banyak cincong gitu loh, jangan banyak aneh-aneh. Kita kan kadang gitu. Kita mau ngikutin seseorang nih, tapi giliran orang itu kok kayaknya ada yang nggak selaras sama kita atau apa, kita langsung kayak mengkritik, mengapa, kok gini sih, kok gitu sih, kok gini sih, kok gitu. Nah, ini sebenarnya yang harusnya mental mental pelajar atau kita yang mencari ilmu dari ustadz atau dari siapapun, kita tuh harus humble dan dedikasikan sampai finish. Udah selesai penjelasannya, baru kita pertanyakan, kok kenapa gini gini gini, karena itulah apa namanya, banyak orang tuh setengah-setengah, baru ngedenger informasi setengah udah dipertanyakan, kok begini kan belum selesai ayatnya, belum kelar. Kalau gimana kalau misalnya ada ayat nih panjang tapi di tengah dari apa ayat awalnya tuh, maka bunuhlah mereka, kok Islam suruh bunuh, kok gini gini gini, udah dipertanyakan, padahal lanjutan ayatnya apa, maka bunuhlah mereka yang memerangimu. Kalau kalau ibaratnya tuh cuma dipotong setengah terus kita udah langsung mengkritik, udah langsung kok gini kok gitu, kita
jadi miss banyak hal. Itulah yang kenapa kalau misalnya kita juga baca Quran, kok terjemahannya kayak gini sih, kok kayak gini, kok aneh sih, karena kita nggak berusaha untuk sampai finish, sampai mentadaburi. Di tadabur itu kita baru dapat penjelasan. Oh, ternyata maksudnya adalah seperti ini gitu. Nah, baru dari situ kita mendapat ibrohnya, mendapat full gambaran fullnya. Nah, baru di ayat selanjutnya itu di ayat 71 Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Mereka jalan lagi, naik ini ya, naik kapal gitu. Jadi mereka kapalnya tuh dari seorang nelayan yang ini kayak miskin banget gitu, tapi baik. Jadi mereka boleh ikut. Kayak ibaratnya kalau sekarang tuh nelayan-nelayan kecil yang inilah, yang mau nyari ikan gitu kan. Habis itu mereka mau berlayar ke tengah laut nyari ikan, ngikut gitu. Nabi Musa dan Nabi Khidir minta untuk ikut. Akhirnya mereka dibolehkan ikut. Biasanya tuh di dok atas para nelayan itu ini mancing, ngejaring ikan gitu kan, yang punya kapalnya. Nah, terus Nabi Khidir sama Nabi Musa di bawah ngikut. Nah, tiba-tiba Nabi Musa melihat Nabi Khidir ambil sebuah kapak. Habis itu kapak itu dipukulkan ke lantai ke kayunya kapal. Jadi bolong kapalnya. Terus dia dia ini kan lah dia rusak gitu ya, dia rusak lantai kapal itu, si kayu kapalnya itu sampai bolongnya itu besar sampai airnya itu keluar. Airnya keluar lagi, airnya masuk ke dalam kapal. Sampai banyak masuk air dalam kapal sampai kayak waduh, Musa kan kaget, Nabi Musa kan kaget. Hah? Nabi Khidir, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu bolongin kapal ini? Kamu nggak lihat itu orang-orang para nelayan itu sudah baik, mereka memberikan kita tumpangan. Kenapa kamu bolongin kapalnya? Kenapa kamu melakukan ini pada mereka? Mereka kan tenggelam. Itu yang Nabi Musa langsung panik kan gitu kan? Ya iyalah panik, orang bolong itu terus itu kan mereka mau tenggelam gitu kan? Nah gini, satu hal yang bisa kita ambil nih ya, Nabi Musa mengatakan seperti itu, dia itu mention siapa? Dia tuh concern atau dia tuh khawatir tentang siapa? Khawatir tentang apa? Khawatir nelayan-nelayan itu akan tenggelam. Ini kapalnya nelayan. Kenapa kamu melakukan ini kepada nelayan itu? Kalau kita di kondisi itu, woi, ngapain lo? Ntar gue tenggelam, woi. Kita mikirin diri kita sendiri gitu kan. Kita mikirin, lah kenapa nih nanti kita tenggelam, gue tenggelam. Berarti kita tuh langsung berpikir ke diri kita sendiri. Gitu. Oh, ini agak itu ya. Nah, Nah, terus jadi di sini Nabi Musa itu malah mengkhawatirkan orang lain duluan, bukan dirinya sendiri. Aku agak feedback ya, Andin. Sorry. Maaf. Mungkin karena share screen. Nggak apa-apa. Nah, terus habis itu gini, Nabi Khidir langsung bilang, bukankah aku sudah mengatakan padamu, jangan bertanya. Jangan mempertanyakan apapun yang akan aku lakukan. Nah, terus gini, kita ngelihat Nabi Musa lupa akan janjinya tadi. Jadi saking paniknya ngelihat tuh lupa jadinya. Oh iya ya, aku kan sudah berjanji aku akan sabar dan tidak mempertanyakan apapun. Tapi aku kaget aja tadi ke bawah, maaf. Dia lupa, Nabi Musa lupa. Nah gini, pas kejadian Yusha lupa, Nabi Musa nggak marahin Yusha. Biasa aja, oh ya udah kita balik yang kejadian kemarin tuh. Tapi giliran Nabi Musa lupa, Nabi Khidir apa tadi bilang?
bukankah aku sudah, jadi kan kayak di counter attack, maksudnya diingatkan gitu, diomongin, dibilang, nggak cuma kayak dah biarin aja, enggak, tapi di reproach gitu ya, Eh, diingatin, dibilang, kamu kan tadi udah janji, kok kamu ngelanggar gitu, janji untuk nggak nanya-nanya, kok kamu langgar. Nah, kenapa berbeda? Karena orangnya berbeda, level orangnya berbeda. Kan gini, Nabi Musa itu orang yang levelnya tinggi di atas. Keturunan Ali Imran, terus terpandang, semua orang tahu. Pokoknya levelnya di atas. Pintar juga kan, Nabi juga. Sedangkan Yusha dari orang kalangan biasa yang banyak memang kekurangannya. Wajar kalau lupa. Tapi Nabi Musa agak nggak wajar kalau lupa, apalagi sampai tadi kan 3 kali ngomong kan, aku akan sabar, aku berjanji begini, berjanji begitu, udah ngomong kayak gitu, masa sekarang lupa gitu kan. Jadi kita juga ngeliatin ke audience, kalau kita ngomong atau kita mau apa namanya ibaratnya mengoreksi seseorang, kita lihat juga levelnya. Kalau nih level orang juga, ya namanya orang kampung nggak ngerti kayak gini-gini, nggak wajib juga kita koreksi itu semua orang kampung itu, ih salah kamu itu kalau kayak gitu syirik apa gini-gini. Ya memang ya harus kayak gitu juga. Cuma ngelihat level orangnya. Kalau ini orangnya itu terpandang, udah tinggi, ulama juga, terus kok malah menyampaikan ini hal yang salah, patut kita koreksi gitu. Jadi kita ngelihat level orangnya, audience, bukan untuk membeda-bedakan, tapi supaya kita tahu kita ngomong dengan siapa dan cara approach-nya gimana, cara mengoreksinya itu seperti apa. Nah, barulah di ayat 72, ini tadi dibilang Nabi Khidir itu, aku kan sudah bilang kamu nggak akan sabar sama aku. Oh iya, maaf, aku lupa. Dia selanjutnya kan aku lupa. Tolong jangan, iya, jangan apa ya, jangan desak gue kayak gitu dong gitu. Jadi kayak agak minta excuse dikit Nabi Musa tuh. Iya, tahu. Ya, tapi jangan put pressure kayak gini. Kalau kayak gini kan aku juga kaget gitu. Aku juga takut gitu. Kenapa kamu lakukan kayak gini? Nah, ya udah akhirnya lanjut perjalanannya, mereka nyampe ke sebuah daratan. Di daratan itu mereka ketemu seorang anak laki-laki, seorang putra atau seorang anak laki-laki lah. Tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak laki-laki itu. Kaget banget Nabi Musa. Kali ini dia nggak lupa dengan janjinya tadi yang nggak nanya-nanyain atau apa. Nggak lupa, dia masih ingat. Tapi kan dia nggak bisa diem aja melihat orang dibunuh tanpa ada alasan yang benar. Orang ini lewat doang gitu, orang biasa lewat kelihatannya baik-baik aja, dibunuh sama Nabi Khidir. Terus Nabi Musa bilang, apakah kamu sudah membunuh orang yang tidak berdosa ini? Ini sebuah pembunuhan. Yang kamu lakukan itu sesuatu yang sangat buruk banget dan keji. Sekarang dia pakai kata keji, coba. Kalau tadi kan dia bilang, kamu serius melakukan hal yang salah ini ya, hal ini kan salah, membolongi perahunya si nelayan itu kan. Nah sekarang dia pakai kata melakukan perbuatan keji, kata yang lumayan ini ya, lumayan keras gitu. Terus Nabi Khidir bilang, bukannya aku udah ngomong ke kamu, aku udah ngomong loh ke kamu. Nah sekarang ini lebih tegas ngomongnya. Aku udah ngomong loh ke kamu bahwa kamu gak akan sabar sama aku. Nabi Khidir bilang begitu, lebih tegas lagi. Jadi apa namanya, lebih tegas dan lebih agak bukan kasar ya, tapi emang tegas banget itu kan. Aku udah bilang kan sama kamu, nih coba, ini lihat aja nih sendiri. Aku udah bilang nih ke kamu bahwa kamu gak akan sabar, nih apa buktinya? Nih kayak gini. Terus baru Nabi Musa, iya ya, astagfirullah, iya ya. Ya udah deh gini, kalau aku ngelakuin, aku mempertanyakan lagi kayak begini untuk yang ketiga kalinya, terakhir ketiga kalinya nih misalnya ya, udah deh, kamu mau pergi
ninggalin aku, kamu udah nggak bolehin lagi aku ikut sama kamu, udah nggak apa-apa. Apa namanya? Kamu boleh deh, kamu boleh pergi. Maksudnya kamu boleh pergi meninggalkan aku, atau maksudnya nggak jadi dia ngikut gitu kan. Karena dia udah malu banget. Oh iya ya, aku udah 2 kali nih melanggar janji tadi untuk tetap sabar. Akhirnya dia bikin janji kalau ketiga kalinya nanti aku kayak gini lagi, ya udah, nggak apa-apa, kamu mau pergi atau kamu meninggalin aku atau kamu mau gimana, Nabi Khidir nggak apa-apa deh. Dia bikin janji kepada dirinya sendiri gitu. Terus Nabi Khidir bilang, semoga Allah memaafkanmu atas hal yang telah kamu lakukan, atas ketidaksabaranmu. Coba saja kalau kamu sabar, banyak hal yang hebat sebenarnya yang akan bisa kamu temui. Disitulah teman-teman. Nanti kelanjutan ceritanya di minggu depan. Oke? Aku kembalikan ke Andi nih. Apa ya, merasa kisah itu kayak asik juga ya kalau dibahas bareng kayak gini, diceritain kayak gini. Udah ayat 76 baru ngomong kayak gini. Soalnya yang dari kemarin terus hari ini diceritain itu kan kayak percakapan gitu kan, dan itu tuh kayak bener-bener per ayatnya tuh ada hal-hal yang bisa diambil gitu loh, pelajarannya kayak wah Masya Allah. Iya benar. Tentang Iya. kesabaran sih kalau hari ini tuh. Tentang bagaimana kesabaran akan sesuatu yang mungkin kita nggak tahu. Ibroh di baliknya. Kenapa begini, kenapa begitu. Tapi ya udah, memang harus sabar. Iya. Sabar sampai minggu depan. Sabar ya teman-teman, tungguin sampai minggu depan. Dan ini yang dibahas tuh Nabi Musa kan ya, Nabi yang ulul azmi gitu, yang terkenal punya kesabaran di atas kesabaran gitu. Wah ternyata banyak pelajaran yang bisa diambil juga gitu kan. Masya Allah, teman-teman gimana nih yang udah mendengarkan? Adakah yang mau di-sharing atau ditanyain ke Kak Lila nih, mumpung kita lagi sharing sekarang? Oke, siap. Halo. Kebanyakan protes ya. Iya, kebanyakan protes. Aku juga suka gitu, kebanyakan protes dulu. Ini, itu. Padahal belum kelar gitu. Iya, ceritanya belum selesai ya. Iya, Ini belum. masih tengah gitu. Masih di perjalanan. Iya, Uh, perjalanan. Dan mungkin kelihatannya kayak hal-hal yang kelihatan oleh mata tuh kelihatan jelek mungkin ya di mata kita, misalnya kelihatan jelek padahal belum tentu ya Kak ya. Apa yang di mata kita ya namanya mata, pasti ada apa namanya? Ada kekurangannya. Kita kan nggak tahu masa depan, atau kita bahkan nggak tahu ibroh dari sebuah kejadian. Kita cuma bisa memprediksi aja. Hmm, iya Mungkin walaupun Andi ini tadi bisa share screen-nya ditutup. Soalnya aku feedback di oh akunya. gitu. Oke, wait. Eh. Stop Sip. sharing. Oke. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak nih, mumpung ada kali nih. Pada ngedrop nih Ya ya. belum. Malam Jumat ya. Kali lagi flu juga Kak? Sedikit. Tapi Ya enggak, Allah. masih oke kok. Insya Allah masih oke. Alhamdulillah Kak. Makanya pulang kampung ya. Makasih.
Iya, aku belum Ya ada Allah, yang merawat kayak awal, jadi pulang aja. wadidaw. Ada wadidaw. Iya, biar biar ada yang ngingetin mamam dan mamam obatnya. Diingetin, iya ya. Bener juga. Ada siapa aja nih, Masya Allah. Nadila, Ramai nih Kak, Dafa, Masya Shofi, Allah. Krista, Maulida, Arhin. Wah, Banyak member baru juga nih yang ikutan. wah, Masya Masya Allah. Allah. Iya. Mantap, mantap. Kalau teman-teman ada ini nggak pengalaman mengenai kesabaran, Cie? Atau sesuatu yang kayaknya ini kenapa begini sih awal-awalnya kayak gitu. Pas pas udah di belakang-belakang, oh ternyata punya nggak momen-momen kayak gitu? Wah, kayaknya banyak nih. Pernah tuh Fani. Spill, Apa Fan. tuh? Sharing Spill. dong, spill. Ternyata kamu Ternyata, oh dia ngetik. Pernah tapi lupa pas kapan, ya nggak apa-apa. Ceritanya aja. ya kan kita juga nggak perlu tahu tanggal detailnya, Iya. Bu Fani. Buat apa ya? Kami detektif. Buat anniversary gitu ya. Wis anniversary ya, Biasanya yang diingat tuh ini, apa, peringatan. waktu-waktu turning point nih. Apalagi anak-anak hijrah ya. Wih, turning point. Betul banget. Aku mah gampang turning pointnya. Apa tuh Tinggal Kak? tanggalnya. Iya, tinggal tanggal tanggal sesuatu terjadi lah. Ada sebuah kejadian lah pokoknya. Sebuah kejadian. Pernah juga waktu itu tuh bener-bener kejadiannya pas pergantian tahun baru. Wah, Wah, pernah juga tuh pas, pokoknya aku juga nggak ngerti kenapa ya, ada hal-hal yang ibaratnya besar gitu ya, besar terjadi di hidupku tuh mm-mm. rada rada kenapa sih harus di hari itu, misalnya di hari ulang tahunku tuh dulu. Hari-hari besar In, gitu ya. iya, heeh. Tapi dulu banget ini maksudnya waktu masih masih bocah gitu ya. Diambil ibrohnya aja. Itu kayak pernah confess gitu kan ke orang. Rejected Heeh. terus kayak Oh my rada God. lah kenapa? Bukan confess sih, tapi kayak ibaratnya ngajak ngajak makan kayak gitu kan. Nggak bisa gue Heeh. nggak bisa nih kalau sekarang gitu kan. Kan aku kan udah berasa yang rada rejected gitu terus kayak oh my god on my birthday banget nih gitu berasa. Oh, tidak. Aduh, ya Allah Padahal malu persiapan banget gue. ngomongnya tuh udah kayak yang wah gitu kali ya. Iya, terlalu kepedean kali ya gitu ya on my birthday terus sama doi gitu kan ibaratnya mikirnya gitu. Iya. Ternyata Wah, itu benar-benar dasar tertampar realita. tertampar. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang agak beresiko gitu ya, jangan ambil tanggal-tanggal yang sekiranya memorable. Jadi jadi unforgettable moment nanti. Iya, serius. Aku tuh di tanggal-tanggal kayak pergantian tahun itu bener literally tuh dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Ya Allah, Oh. hal-hal yang kayak nggak enak gitu loh. Jadi nggak tahu ya, agak berasa ini keinget lagi kan kalau tanggal segitu. Aduh, Iya. emang bocah. Mana tadi si Fani? Kenapa jadi apa yang Oh, cerita? Fani, di manakah kamu? Woi, Fani. Fani, Halo. Iya, ditungguin.
Tahu Um, nih. aku lagi ini. Oh iya, aku mau ngasih tahu buat teman-teman, donasinya udah ditutup ya. Terima kasih yang sudah mencisiskan. Alhamdulillah. Nah, semoga berkah. Dan aku lagi rekapan sih, makanya aku terdiam-diam. Oke. Oh, Um, alah. tadi aku mau ngomong apa ya? Oh, tentang itu ya. Oh, ini sih, Kak, mungkin biasanya kalau anak baru hijrah tuh kayak apa ya? Kalau misalnya udah belajar dikit kayak, wah keren banget nih gitu. Terus kalau misal kayak apa ya? Kalau misal kayak hilang lagi sama kayak yang waktu itu kita pernah sharing-sharing itu tuh rasanya tuh kayak aduh materi ini lagi gitu kayak apa ya kayak aku tuh pengennya tuh yang lain gitu kayak gak sabar gitu loh Kak, mungkin lebih ke kayak gitu sih. Terus um, sampai sekarang pun kadang masih kayak ada rasa kayak aduh ini lagi udah diulang-ulang gitu, tapi tetap ini sih mencoba buat tetap mensabarkan diri gitu. Terus ya itu tadi kayak nggak boleh ngerasa udah tahu gitu, soalnya kan ya namanya ilmu itu kan nggak itu aja, pasti walaupun diulang pasti itu kayak ada aja yang bisa kita dapat lagi. Itu sih kalau yang dari aku. Wah, Masya Allah. Itu yang kemarin Masya kamu cerita. Allah, Fani. Mm-mm. Kalau aku dulu ya, ini ngerasa banget nggak sabar tuh kalau dimarahin orang tua dulu waktu masih kecil. Kayak sebenarnya orang tua tuh lagi sekarang tuh disadarin ternyata dulu tuh orang tua tuh sebenarnya lagi ngedidik habits baik kita gitu. Tapi dulu kan kita nggak ngerti ya. Jadi tuh ngerasa kalau disuruh-suruh, kalau diminta apa-apa itu kayaknya, aduh kok gue lagi ya Allah, kayak gitu ya, kayak kok gue lagi sih, kayak apa ya, sesimpel nyalain lampu atau tutup horden atau beresin isi piring atau beresin meja makan gitu-gitu ya. Kayak mungkin kalau aku lupa ngelakuin terus bisa dimarahin kayak gitu ya. Aku ngerasa, ya ampun cuma kayak gini aja dimarahin gitu. Tapi itu tuh baru kerasanya tuh sekarang gitu kayak, oh iya ternyata dulu tuh gue lagi dididik jadi kayak kedisiplinannya gitu dan baru kebentuknya sekarang gitu. Dan sekarang tuh justru kayak bersyukur banget ya walaupun dulu banyak ngedubelnya. Alhamdulillah sekarang kayak, oh ini ya ternyata hasilnya kayak gitu. Kayak gitu nggak sih Kak? Kurang lebih. Jadi Iya tuh sih kerasa benar. banget Aku zaman bahkan dulu. sampai sekarang masih. Kamu dulu, aku masih sampai sekarang tuh kadang suka baper gitu kan kalau gimana sih masak gini gini gini. Terus dalam hati aku emang emang harus masak doang gitu kayak berasa yang gini. Oh tapi pas dipikir-pikir iya juga sih emang harus ya basic life skill gitu. Iya, iya. Mempertanyakan mempertanyakan orang tua itu kan juga kan orang tua yang udah berpengalaman gitu ya. Tapi kita tuh yang sok tahu banget masih bocil juga. Oke, teman-teman ada yang mau ditanya lagi kah? Atau ada yang mau di-sharing? Sorry tadi ke mute ya. Mm-mm. Kenapa Kak? Apa nih? Oh, Tadi tuh pasang alarm ada apa tuh? Kak Oh, Sofi, tapi hilang ya Kak Sofi. Aku tuh kenapa Kak Sofi? mau tanya tadi tuh, teman-teman di sini ada yang pernah di pondok kah? Teman-teman yang ada di PCG sekarang? Anak pondok mana nih? Ah, ada yang pernah di pondok kah? Anak pondok, anak pondok. Nggak ada. Tadi tuh kalau ada Kak Sofi aku pengen nanya kalau pendidikan adat di pondok tuh kayak apa sih? Tadi kan Kak Aul sempat Ada. singgung ya. Belajar adat sama guru. Dan bener banget ya, sekarang kan kita serba online ya. Iya Jadi benar. apalagi kalau ke Asatisi ngaji gitu ya. Walaupun Sajang Mim, Kings,
Bang Rizko itu tuh kayak karena walaupun mereka solo, tapi kan mereka tuh guru kita gitu loh. Jadi pengen tanya-tanya Ini nih gimana mau sih lidah kalau nih. misalnya, oh iya, gimana kalau mau lidah boleh cerita dong kalau misalnya, kalau kita yang di sekolah umum mungkin kan nggak terlalu belajar adab ke guru gitu kan ya, nggak. Tapi kalau di pondok kan kerasa banget tuh gimana adabnya, boleh dong di sharing. Kamu lidah mana? Kalau udah bisa open mic kah? On mic. Assalamualaikum, kamu lidah. Agak. Oh itu dia. Iya. Hai. Annyeong, kalau mau lidah boleh di sharing dong kalau misalnya di pondok apa yang paling diingat nih kalau adab tentang guru, adab kepada sebagai murid nih kalau di pondok tuh gimana sih gitu. Suaranya putus-putus apa di aku doang ya? Iya agak putus-putus Kak Maulida suaranya. Lagi di luar kah? Halo, kamu Linda, suaranya putus-putus, Oh, lagi hujan. Iya, nggak kedengeran, Nggak kedengeran sama. Oke deh. Oke, makasih Kak Maulida. Maaf ya. Makasih Kak, udah mau open mic tadi. Berusaha open mic. Nah, Kak Sofinya balik lagi nih. Assalamualaikum Kak Sofi. Ditodong nih Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Sofi? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat-sehat. Oh, Masya Allah. Udah sehat ya. Kalau mau nanya-nanya nih soal, tadi kan Kak Aul sempat menyinggung soal adab kepada guru nih. Nah, kalau Kak Sofi kan pernah mondok nih. Masih mondok ya sekarang juga kan. Enggak, Nah, kalau sekarang udah. misalnya nih, udah enggak. Kalau Iya. misalnya di pondok tuh gimana sih adab kita sebagai murid kepada gurunya nih gitu kan, kalau di pondok kan pasti lebih lebih ketat dan lebih mendidik gitu ya. Iya. Tentang adab, ya. Kalau sepengalaman aku pernah 3 kalilah ngerasain ya mondok lah gitu. SMA mondok 3 tahun, tapi waktu SMA itu gurunya semua laki-laki gitu. Jadi, adab itu ya biasa aja sih kalau waktu SMA karena, gurunya semua laki-laki, jadi ustadz semua gitu, nggak ada yang ustazah. Terus, kelasnya waktu itu masih digabung sama laki-laki, jadi, ustadz ya kebanyakan interaksinya sama yang laki-laki gitu, kalau yang ke akhwatnya ya biasa aja gitu kalau waktu SMA. Terus kalau, kuliah itu juga semi-semi pondok gitu 2 tahun. Jadi, apa namanya, sistemnya ya kayak pondok cuman, nggak nginep di kampus gitu, untuk laki-lakinya lagi gitu. Lagi-lagi untuk yang ikhwannya, eee, lebih lebih apa ya,
lebih hidup lah suasana pondoknya daripada akhlaknya kayak gitu. Terus kalau di kuliahan waktu itu 2 tahun awal sama ya nggak jauh beda sama SMA, ustazahnya, dosennya cuman 2 yang perempuan, yang lainnya laki-laki. Terus itu ya udah yang biasa aja gitu adabnya. Ya karena apa ya, ya biasa aja kayak gitu. Udah gitu yang terakhir kemarin di waktu di Bandung itu nah barulah waktu di Bandung itu sama ustazah-ustazah semuanya perempuan gitu waktu di Ma'had Quran gitu. Terus aku ketemu sama satu ustazah, ya salah satu ustazahku di Bandung kemarin orang Jawa. Terus beliau ini anak pondokan banget gitu. Anak pondokan banget yang apa ya, yang belajar banget kayaknya tentang adab gitu. Terus apa ya, banyak ini sih, aku banyak belajar gitu dari beliau. Jadi kalau 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 apa ya, kalau biasanya kan karena ya biasa aja ke guru itu biasa aja, terus kebanyakan juga dari ustadz-ustadz gitu, gurunya. Jadi ya adabnya nggak kerasa-kerasa banget ya kalau ketemu, ya nundukin pandangan, salam, gitu-gitu aja kan. Terus, pas ketemu sama ustazah ini, namanya Ustazah Iis, orang Jawa, beliau kan aku tipe orang yang kayaknya lancang gitu, bukan kayaknya, emang suka lancang gitu kalau kalau udah deket sama orang kayak rada rada nggak sopan gitu. Termasuknya Nggak ke apa-apa, nggak apa. ustazah. Aku juga gitu. Iya, maafkan ya, Jangan maafkan aku ya formal-formal Kalita. sama aku. Serius, jangan formal-formal. Justru aku merasa, kenapa nih? Segen ya? Apa gimana ya? Serius. Menikaku amat gitu ngomongnya. Kayak kanebo kering. Iya, kalau ya aku termasuk tipe yang kayak gitu ya. Jadi kayak kalau udah deket jadi pengen asik aja gitu. Cuman waktu sama ustazah itu tuh apa ya? Mungkin bercandaannya keterlaluan juga. Tapi alhamdulillah waktu itu bukan aku gitu yang bercandaan gitu. Ada salah satu temen yang bercandaannya mungkin lancang banget gitu. Terus langsung ustazah tuh langsung apa ya? Kayak langsung marah gitu, cuman ya marah-marah ketawa gitu. Ente suul azab. Suul azab, suul adab. Kayak gitu. Jadi, apa ya, aku belajar gitu dari situ, oh iya ya apa ya, ternyata ya sedekat-dekatnya sama guru gitu. Nggak boleh, apa ya, nggak boleh bener-bener nganggepnya kayak ke temen biasa gitu kalau kalau ke ustazah itu gitu. Terus ya kayak gitu sih. Udah itu aja kayaknya. Masya Allah. Ya benar sih. Suka terjadi kayak gitu emang. Aku kadang-kadang juga sama orang tuh juga kayak gitu. eh Apalagi orang yang di atas kita gitu kan. Kalau ngebawa segen tuh rasanya kok kayaknya distance banget, jauh. Tapi kalau terlalu casual banget, kayak nggak sopan. Serba salah. Bener Kak, bener. Setuju. Iya. Terus setelah kejadian itu gimana tuh Kak? Gimana, Apa? Andin? Suara kamu berasa jauh banget, Din. Kayak apa kali lah? Sejauh apa Kak? Sejauh aku dan dia. Iya. Aduh, aduh. Ini WIK, waktu Indonesia kesedihan dan kegalauan. Kesedihan. Oh, Adab ke masih guru tadi. itu berpengaruh. Kenapa nih? Enggak, skip aja. Iya tuh Kak Sinar.
Kak Sinar, kalau adab ke guru itu berpengaruh sama ilmu yang beliau kasih ke kita nggak sih? Nah, kan Aku ada yang galvok bilang adab namanya Sinar tuh S. kayak, Sinar Surya ya. kok kayak merah kan Om? Berpengaruh ke ilmu yang beliau kasih. Gimana Kayak maksudnya? keberkahan ilmu gitu kayaknya Kak. Iya, Kayak, iya benar. Benar. Gimana penjelasannya Ibu Sofi? Aku suruh ganti awal dia. Iya, aku pernah dengar sih Kak yang ini, iya tentang ini gitu. Aku pernah dinasehatin. Jadi mau gimana pun ustadz atau ustazah kita, guru-guru kita katanya, tetap nggak boleh ngelakuin hal-hal yang yang lancang gitu ke guru karena nanti ilmunya nanti nggak berkah katanya gitu. Ya berkah kan ziyadatul khair ya artinya gitu. Nanti khawatirnya ilmu yang dikasih itu bukan nambah kebaikan, sebaliknya kayak gitu. Itu sih. Nggak tahu yang lain ya Masya Kak. Allah. Iya benar. Masya Sampai Allah. ini juga adab itu kan juga termasuk kita nggak nyambi hal yang lain atau kita benar-benar fokus atau kita sambil mikirin yang lain, overthinking yang lain. Kadang kayak gitu tuh. Jadi nanti sekelebat doang masuknya. Kadang-kadang malah kita ngedenger sepotong tapi nggak kelar yang ujungnya, terus malah jadi salah gitu loh, ilmu yang kita tangkep tuh jadi salah malah. Kan itu bahaya ya. Lebih baik kita nggak dengar sama sekali, ngeblank aja daripada kita ilmu setengah, abis itu salah yang kita tangkep gitu. Ziyadatul khair itu tadi. Apa namanya? Apa tuh ziyadatul khair? Iya. Artinya. Ziyadah tuh bertambah, khair itu kebaikan. Jadi kalau kata Ustadz Hanan Ataki itu artinya berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan gitu. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan berkah kalau itu menambah kebaikan untuk diri kita. Itu kebaikan akhirat ya khususnya. Masya Allah. Kalau nggak nambah kebaikan atau biasa-biasa aja, berarti nggak berkah juga ya? Apakah? Kalau misalnya biasa-biasa aja gitu, kayak mubah, berarti bukan berkah ya? Wallahu a'lam. Atau itu mah mager aja ya dari ilmu itu Iya, udah dikasih berkah-berkah tapi kitanya mager gitu. aku. Masya Allah. Mungkin itu juga penyebab kalau kita ikut kelas atau dengerin ceramah terus kayak udah lewat aja gitu ya, atau ketamparnya tuh pas kelas itu doang, habis itu udah lupa lagi. Mungkin karena kitanya kurang adab kali ya sama gurunya. Mungkin di Tapi nggak apa-apa sih, biar terbiasa. Menurut aku sih nggak apa-apa, maksudnya jangan juga nungguin, ya udah nanti nunggu aku beradab dulu baru aku ikut kelas gitu. Iya. Kapan? Kapan? Justru kalau nggak ikut kelas kita jadi nggak belajar adab gitu kali ya, malahan ya. Iya, sama sekali. Bisa jadi tuh di kelas yang 2 jam cuma satu hal yang kita tangkep, tapi itu benar-benar penting banget, kunci. Benar-benar cuma satu biji. Bahkan dari satu rangkaian, aku pernah ikut rangkaian webinar gitu ya. Itu sebulan, kayak beberapa kali pertemuan, tapi cuma satu doang. Dan itu benar-benar aku pegang banget. Dibilang gini, produktif. Itu bukan sesuatu yang kamu lakukan baik, terus sesuatu yang baik yang kamu kerjakan atau lakukan itu bukan produktif, atau hal-hal yang baik kamu lakukan, aktivitas kamu yang baik atau yang bagus, yang bermanfaat buat kamu, itu bukan produktif. Produktif itu kalau kamu bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau kamu baca buku, itu bukan produktif. Itu cuma kamu melakukan hal yang bagus buat dirimu aja gitu, upgrade skill kamu karena kamu baca buat dirimu sendiri. Tapi saat kamu nge-share hasil bacaan kamu ke orang, kamu ngajarin orang lain berdasarkan buku itu,
Terus kamu jadi bermanfaat buat orang lain, baru kegiatan itu namanya produktif. Cuma itu doang yang gue dapet weh dari sebulan Wak belajar. Tapi maksudnya Masya satu itu kunci gitu kan. Oh Iya, gitu iya. ternyata. Selama ini gue ngerasa kegiatan gue udah produktif banget nih. Wah kesana sini sini sini. Gue baca buku, ngerjain ini ngerjain itu. Ternyata bukan produktif itu mah ya. Masya Kayak macam-macam kayak gitulah. Iya, ya. Oh, jadi tuh kan ketampar nih sekarang. Besok kenapa? Astagfirullah. Fanny, berarti produktif itu Ilmu kalau kita temporary. contribute something to others. Walaupun sesederhana kayak kita nge-share kita habis baca buku, terus kita nge-share insight-nya di Instagram nih, gitu, apakah bisa termasuk produktif? Bisa banget. Wah, Masya Allah. Makanya kan yang hadis terkenal tuh sampaikanlah walau satu ayat. Ya maksudnya kebangetan banget kamu baca buku satu lemari, nggak ada yang kamu sampaikan ke orang lain kan, itu satu ayat aja suruh disampaikan. Abu Zar aja dengan 3 ayat doang udah bisa masuk Islam, ya kan? Oh iya, Kita nggak pernah tahu. bisa membawa berapa kampung 2 masuk Islam. kampung masuk Islam dengan 3 ayat Berapa doang. dua kampungan? Kita Wah, Masya hafal kan Allah. Al-Fatihah udah berapa ayat no. Al-Ikhlas udah berapa ayat, apa udah berapa ayat, mana yang udah kita sampaikan, udah kita share ke orang-orang. Ayo. Masya Allah. Kukira produktif itu ikut ini itu sampai nggak istirahat. Itu mah sama aja kayak kerja-kerja terus tipes gitu ya. Itu namanya wal adiyat. Kerja keras Apa sebagai tuh? kuda. Iya. Kirain apa? Ya benar juga sih. Kerja keras sebagai kuda, terus ampas. Dibayar di muka taunya ngadat sampai tahun depan gak dibayar-bayar. Iya sama aku kira wal Alasan adiyat tadi PPKM. ada makna apa gitu di balik wal adiyat, ternyata kuda ya. Maafkan ya teman-teman kalau malam Jumat ini memang rada itu di Excel ini memang nggak bisa serius, maafkan aku ya. Apa Kak? Jadi tidak ngantuk ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana teman-teman, ada yang mau di-sharing lagi nggak? Makasih ya tadi Kak Sofi udah mau sharing Iya, Masya Allah, Sofi, mantap. Ziyadatul khair. Semoga kegiatan kita tuh semuanya satu khair. yang bisa diingat ziyadatul khair. Kalau berkah itu tandanya bertambah kebaikan. Kayak pernah Ustadz Cahyo ngomong apa ya? Kayak ini kayaknya waktu di YN Academy sih ngomong gini. Jadi kalau kita hijrah kadang itu tuh tujuannya untuk dunia. Maksudnya kita rajin sholat tuh biar banyak rezekinya, sholat duha tuh biar banyak dapat rezekinya gitu loh. Kayak mau banyak rezeki baca surat Awaqiah gitu misalnya, atau mau dapat anak laki-laki banyakin baca surat Yusuf gitu kan. Kan ada ya kadang-kadang yang kayak gitu. Nah, Ustadz Yahya tuh bilang kalau hijrah itu jangan berharap ke materi dunia gitu, tapi tandanya kita hijrah tuh ya apakah dengan banyaknya ilmu yang kita dapat itu menambah keimanan kita kepada Allah, apakah tambah dekat kita sama Allah gitu. Bukan dari seberapa banyak materi yang kita dapat, tapi apakah dengan hijrahnya kita tuh bertambah dekatan kita sama Allah gitu. Itu kayak nampar banget sih, kayak aku juga dulu kayak gitu, kayak wah ngelihat kalau orang soleh tuh ternyata rezekinya lancar ya gitu-gitu loh dulu waktu kayak dulu
Dulu aku relate banget tuh kayak gini. Kalau aku mau ujian, itu kayak sholat duha, yang ngajinya, rajin banget. Pas udah kelar Wow. ujiannya, wah, bubar. Tante sekarang terus-terus dikasih ujian hidup nih. Aduh, karena habit-habitnya hilang ya Allah. Iya bener. Terus juga gini, aku juga pernah tertampar kan. Sama teman aku bilang, kamu tuh ikut kelas banyak banget, tapi tetap aja misalnya pusing atau futur atau apa, ya maksudnya curcol atau apa gitu. Coba deh, setiap apa kelas atau apa yang kamu ikutin, itu kasih waktu sejam 2 jam untuk baca lagi catatan kamu sendiri, resapi, refleksi, iya ya, di kehidupan aku yang relate apa, dicoba kaitin sama kehidupan kita, habis itu doa berdasarkan ilmu yang kamu minta. Karena kalau ilmu tuh udah, maksudnya cuma bercokol di otak doang, dia bakal gampang keganti sama hal-hal lain. Abis itu nonton drakor 3 season udah hilang semua tuh kajiannya Night with Jibril atau kajiannya King Sifrun yang sampai tengah malam juga. Kalau dibablas sama yang lain udah kegerus tuh hilang. Nah makanya pas setelah belajar itu enaknya sebenarnya kita kayak meresapi dulu gitu. Oh ini tuh gini, dibawa ke hati, ke perasaan supaya kesimpan juga di perasaan kita, kebawa di hati kita nggak kesimpannya di otak doang. Karena di hati kan ada saraf neurotransmitter juga ya. Jadi ada saraf otak juga. Jadi hati kita punya otak, guys. Hati kita bisa berpikir. Ini beneran ini secara sains. Saya bukan ngelucu. Nanti dikira ngelucu lagi. Jadi ada saraf, ada titik namanya kolb, itu kolbu yang ditemukan oleh Al-Ghazali. Ada saraf neurotransmitter sama saraf itu kayak otak. Makanya kenapa kalau kita belajar itu, kalau kita merasakan, meresapi banget dengan hati, nanti kalau ada kejadian atau misalnya ke trigger lagi, kita mungkin lupa ayatnya apa, jelas ayatnya apa. Tapi kita kayak ngeh, waktu ayat itu aku tahu itu soalnya pas banget sama perasaan aku. Jadi perasaan yang dibawa. Oh, aku ingat ada ayat itu. Aku nggak tahu sih persisnya apa karena di otak udah lupa ayat berapanya. Cuma kita di hati kita tahu. Oh, yang itu maksudnya gitu. Jadi kita simpen di hati juga tuh si ilmu itu supaya supaya tahan lama lah ya. Cie di hati. Nah, ini boleh nih bawa perasaan kalau untuk ilmu yang bermanfaat boleh baper. Doi aja yang dibaperin. Wah, itu nampar aku juga. Bener sih, aku kadang kalau udah ikut kelas, mending gitu ya nyatet. Kadang kalau udah dicatat pun kayak nggak dibaca lagi gitu loh, nggak dimurojaah lagi. Dan bener-bener tuh kayak yang udah lewat aja gitu. Makanya kayak udah kayak kelas-kelas tuh kayak udah lewat-lewat aja gitu ya. Nggak ada yang direlatekan di kehidupan. Wah, itu ilmu banget sih. Masya Allah. Oh. Ada ilmu. Masya Iya, jadi kayak hype ikut kelas tuh, apalagi di Ungaji kan kelasnya bejibun. Wah, Jadi hype ikut kelas tuh kayak ngikut hype aja gitu loh Kak, kayak iya ya. wah ini ada Kayaknya kelas, seru ini ada deh, kelas, kayaknya ini seru. ada kelas. Oh Daftar, iya. daftar, daftar. Habis itu bubar, habis daftar bubar. Nah, Lupa, oh iya ya kelas ya sekarang gitu. oh iya ya, harusnya gitu ya. Nah itu sih yang susah tuh kayak murojaahnya lagi. Itu yang wah, Masya Allah. Padahal belum tentu sekali dengerin inget ya. Dicatat aja juga belum tentu inget. Apalagi kelas King ya susah mencatat. Awal-awal tahu YN udah kalap. Iya, emang Langsung kalap. menyediakan banyak kali Oh, langsung kelas-kelas bitly, tuh bitly, kayak bitly. iya, kayaknya semua kelas penting gitu. Semua kelas kayaknya wah seru nih, seru nih, seru. Aku tidak berpikir seperti itu hanya ke kelas rektor doang. Mohon maaf nih kelas rektor. Yang penting kita tahulah prioritas kita apa.
dan bertanggung jawab atas apa yang udah kita pilih. Gitu. Nggak apa-apa. Ya mungkin Iya. dengan pengalaman itu juga kita jadi nyadar diri kan. Oh ternyata aku nggak bisa ya kalau ngambil 3 kelas dalam sebulan, 5 kelas dalam sebulan. Bulan depan kurangin. Sampai kita tahu, oh di sini nih aku amannya. Sebulan 1 kelas aja aku bisa fokus. Nah, kan kalau kita nggak pernah coba, kita juga nggak tahu kan. It's okay. Kalila berpengalaman banget nih. Dulu kan Udah. Kalila terkenal dengan oportunis ya. Kalau lihat story-nya Kalila tuh kayak setiap hari tuh pasti ngupload resume. Oh, Kayaknya sekarang udah kayak sepi, kagak ada resume. Kagak ikut kelas saya. aku tuh dulu kalau nggak ikut heart surgeon, aku selalu buka snapgramnya Kalila. Kalila pasti nyambung. Ya gitu kalap. Berasa semuanya dicatat. Terus misalnya aku curcol nih ke teman aku bilang, lah terus dia bilang kan, ya kan kayak gini-gini konsepnya, kalau di Islam kan gini-gini. Lah itu kan gue baca dari catatan lu Lil. Hah? Oh gitu ya? Iya, gimana sih lu yang nyatet, masa gue yang ngasih tahu ke lu? Oh iya. Jadi kayak aku malu sendiri. Astagfirullahaladzim. Aku nyatet tapi nggak nyantol gitu di otakku sendiri. Astagfirullah, kayak aku kayaknya harus belajar lagi kepada diriku yang dulu. Capek-capeknya Ren. Astagfirullah. Iya ya, kita overwhelming sendiri sama kelas-kelas yang udah kita ikutin. Oh Masya iya Allah. Kak, aku ada pertanyaan nih. Padahal udah 21.59. Apa-apa, namanya juga malam Jumat. Baru nyambung sih Kak. Kan kita kayak misal udah belajar banyak tuh ya. Terus kita tuh bingung kayak nge-share, misal kita tuh kayak pengen bikin postingan gitu. Nah, tapi kita kan kayak belum apa ya, kita kan kayak baru bisa di tahap ngutip dari perkataannya Ustadz Ustazah gitu kan. Nah, itu tuh gimana sih Kak? Maksudnya kita kutip aja atau emang ya udah gitu? Ya udah kutip aja. Sebenarnya Aku malah nggak usah ya, diparafrase gitu. gini, sebenarnya gini, Allah tidak memberikan standar kepada kita. Dakwah itu harus yang seperti apa, dengan level yang kayak gimana, atau kalau video booster yang kita bikin tuh harus dengan sebagus ini, sebagus itu, ilustrasinya harus kayak gini, terus harus kayak begitu. Enggak. Allah bilang, lakukan, bahkan yang kecil-kecil pun lakukan. Allah pengen kita yang penting lakukan. Mau share itu bagus banget, mau share itu cuma ngutip doang, ngopas doang, bahkan orang sampaikan walau 1 ayat, bahkan walaupun ayat itu aja kita belum kerjakan sendiri, kita nggak share nih, bacalah Al-Kahfi, kita yang sendiri belum baca sebenarnya, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah, kita tidak berdosa, ya cuma secara etika aja gitu kan, nggak apa-apa itu buat reminder kita. Cuma gini, kita tuh kadang terlalu fokus dengan kan harusnya seperti ini, harusnya aku parafrasein, harusnya aku bisa ngubah menjadi sesuatu yang value-nya lebih besar. Waduh, kalau aku mau ngonten itu ya, kalau aku ngikutin maunya aku tuh perfeksionisnya, nggak akan ada satupun yang aku upload. Karena aku pengennya tuh, wow, imajinasiku tuh, pengen bikin tuh quotes ayat Quran tuh jadi kayak begini dengan kayak film video yang kayak wah keren banget gitu. Tapi mohon maaf saya tidak punya skill di situ. Sehingga jadinya tuh lah kalau ujung-ujungnya kita malah jadi nggak upload. Intinya gini kalau kita mau tahu ya, ujung-ujungnya kita nggak jadi upload, berarti itu bisikan syaiton, berarti ada yang salah dengan mindset kita. Yang penting upload, tapi kita berusaha the best. Kalau kita bisa parafrasein. Kalau kita bisa ilustrasiin, cari ilustratornya, collab sama orang. Kita jadi copywriternya, orang yang bikin ilustrasinya. Kalau misalnya kita bisa ubah jadi sesuatu yang lebih gede, terus kita punya idenya, ajak orang-orang. Kita nggak punya skillnya, kalau nggak ada orang yang bisa bantu kita, ya udah nggak apa-apa, seadanya. Tapi yang penting post. Yang penting lakukan, yang penting share.
Kalau ujung-ujungnya saking pengen perfeksionis ya, saking nungguin ntar deh pas aku udah bisa parafrasein, ntar deh kalau aku udah bisa Adobe Photoshop, Adobe Corel dan lain-lain, ntar deh kalau punya laptop yang lebih baik. Sampai zaman kapan? Keburu uzur duluan gitu. Dan itu bisa jadi syaiton. Syaiton kan nggak pengen kita itu berdakwah, nggak pengen kita melakukan sesuatu. Pengennya kita jadi kecil hati, ah masa kayak gini doang, masa cuma ngutip doang, masa cuma itu doang. Orang minggirin duri aja di pinggir jalan, itu bisa masukin dia ke surga. Ngasih makan, ngasih minum anjing, seorang pelacur, ada cerita itu kan, ngasih minum anjing, dia masuk surga, padahal dia pelacur, dia orang yang maksudnya, lah apalagi kita yang ngutip dakwah konten, ya masa tuh Allah mendiskreditkan kita, masa cuma gitu doang, ya nggak mungkin. Yang penting lakukan aja, dan saat kita lakukan yang terbaik. Tapi saat kita sudah set deadline, pokoknya aku mau ngepost malam ini jam 12. Lakukan terbaik dalam 2 jam ini, lakukan terbaik apa yang bisa kita lakukan. Kalau cuma bisa ngepostnya ngutip, oke, send, kirim. Kalau bisa diparafrase, kirim. Pokoknya kita lakukan. Ujung-ujungnya harus kita lakukan, gitu sih. Insya Allah, aku sering banget tuh kayak gitu. Selama ini setan berhasil. Iya, tanpa kita sadari itu setan berhasil. Karena kita nggak jadi-jadi. Iya, Setan nggak bahkan mau cuma loh kayak, kita berhasil. Masya Allah. Dan gini, Ya nggak Allah, ada produser hebat kalau dia nggak pernah bikin film pertamanya yang bobrok hancur banget. Dia nggak akan pernah bisa bikin film yang paling hebat dan fenomenal yang semua orang masuk Grammy Award kalau dia nggak pernah mulai untuk bikin yang jelek, mulai untuk cuma ngopi paste ide orang, cuma ngopi paste, cuma ngambil kutipan. Ibaratnya kita nggak akan pernah bisa jadi memparafrasekan, bahkan kita yang berdakwah di situ, ucapan kita yang dikutip sama orang, nggak akan pernah sampai level itu kalau kita tuh nggak pernah di level bawah, karena nggak ada orang yang sukses instan. Di mana-mana ya pasti kita harus bawah dulu, ambil first step-nya itu. Dan banyak orang yang takut akan first step ini. Karena menunggu sempurna dulu, menunggu bagus, menunggu baik, tapi mereka tidak tahu bahwa untuk naik tangga, untuk ibaratnya ada tangga nih, pengen langsung lantai 5, ya nggak mungkin kalau nggak naik anak tangga 1 dulu kan. Emang bisa loncat langsung ke anak tangga 5? Gak mungkin. Tapi banyak orang tuh terlalu halu. Gue pengen nanti pas gue udah sempurna, gue bisa langsung naik ke lantai 5, ke tangga 5. Gak mungkin. Harus naik dulu anak tangga 1. Dihujat orang. Ih masa gini doang, jelek banget ilustrasi lu, gambar lu kayak begini. Dihujat orang. Naik ke anak tangga 2, 3, 4, sampai di 5. Gitu. Semangat, Fani. Masya Allah. Ya benar. Kadang walaupun sekedar repost doang, terus tuh kebanyakan mikirnya gitu ya. Padahal udah post tinggal klik-klik doang. Kebanyakan mikirnya kayak, aduh kalau aku nge-share kayak gini nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Terus kayak, ya Allah. Iya Siap, Kak Kak Reski Reski. Ilmar, Masya Allah. Makasih ya udah join. Jazakallah khair. Kak Reski rumahnya di mana? Kak Sinar juga nih. Kak Sinar juga udah. Oh, Kak Sinar malah udah jam 12 kayaknya. Allah, WIT ya. WIT. Waktu Indonesia tertohok. Ya ini saat-saat. Wah, di Ternate. Oh, waktu Indonesia Ternate. Benar juga. Masya Allah, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi kah? Atau sudah? Pembahasannya daging banget ya, Masya Allah. Jangan lewatkan ya setiap malam Jumat. Walaupun ex fandom lain juga PCG. Rame banget ya malam ini, Masya Allah. Iya. Oh,
malam Jumat tuh pada berubah. Karena malaikat juga turun paling banyak malam ini. Masya Allah. Iya, banyak yang sharing ilmu malam Jumat. Apapun di fandom manapun, di kegiatan PCG apapun, yang penting dapat ilmunya ya. Oke, teman-teman ada yang mau Oke. ditanyain atau di-sharing lagi kah? Sudah jam 10 lewat nih. Sepertinya tidak ada. Sepertinya oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair buat teman-teman yang udah join. Jazakillah khair buat Kak Mei, Kak Lila, dan Kak Aul tadi yang Siap. udah mau sharing-sharing bareng kita walaupun Makasih Andini, Fanny, dan Sofi sedang juga. tidak enak badan, flu berat, Masya Allah, Santai. syafakillah ya kakak-kakak semuanya. Ya, jadi jangan lupa ikuti tadabur selanjutnya, kelanjutan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir minggu depan, setiap malam Jumat. Sampai ketemu lagi Jumat depan, Kamis depan. Nyalain alarmnya Oleng biar ya. nggak ketinggalan. Iya, udah malam. Kok aku jadi ngelantur gini sih? Ya Allah. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan ya teman-teman. Mari kita tutup malam ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sehat-sehat ya warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Jaga kesehatan. Semangat. Jangan lupa makan, minum vitamin. Selamat istirahat. Annyeong. Bobo. Udah yang aku end ya. Bye-bye. Bye-bye.